suka menunda sholat. Saya nggak mau nyolong, Bang. Saya ngamen aja. Dosa. Lu jangan sok kiai. Kelihatannya lo orang baru ya di sini. Iya, kenapa? Makanya lo duduk di meja gue. Banyak meja-meja yang kosong. Belakangan ini aku mau komplain sama kamu. Kok kamu nggak pernah telepon-telepon aku lagi sih? Saya selalu berdoa suatu saat nanti saya akan menemukan seseorang bisa berdampingan dengan saya. Tapi mampukah saya menemukan sosok idaman saya? Kamu suka sama dia? Jauhkan dia dari kehidupan kamu, Naya. Saya tidak mau siapapun yang menghambat pencapaian tujuan saya. Assalamualaikum, Pak. Kapan kamu kembali? Sudah berapa lama kamu di situ? Cukup lama, Pak. Cukup lama untuk mendengarkan Papa memberi perintah penggusuran demi mencapai tujuan Papa sampai Papa tidak melihat saya ada di sini dan Papa tidak tahu kapan saya datang ke Jakarta. Itu tuh anak yang bilang kerok yang musuh kita. Semuanya tenang. Sebenarnya ini bisa kita bicarakan secara kekeluargaan, kan? Diam kamu! Mana gembel seperti kami bisa jadi orang kaya macam kamu sama bapak? Buru-buru orang miskin seperti kita dianggap seperti saudara karena aku tidak mungkin. Betul nggak? Mama sudah merasa suatu saat ini pasti akan terjadi. Dan sekarang yang jadi tumbal anak Mama. Mama nggak usah sedih gitu ah. Ini kan cuma luka kecil. Istirahat sebentar juga sembuh. Luka fisik kamu memang kecil. Tapi luka batin orang-orang yang jadi korban kekejaman dan keserakahan papa kamu akan membawa masalah ke depan pintu rumah kita. Mereka melempari kamu karena mereka tahu kamu adalah anak papa.
Dan semua ini baru awal. Betul, Ma. Kalau saja mereka tahu ibu saya adalah bidadari berhati emas, mereka pasti nggak akan ngelemparin saya. Mudah-mudahan saja kejadian ini bisa membuka mata hati papa kamu untuk belajar mengerti apa arti keadilan. Mama nggak peduli sama keadilan. Yang diperdebatkan orang-orang di luar sana? Tidak. Karena itu bukan dunia Mama. Seandainya tadi Mama tahu kalau saya ikut terlibat dalam demonstrasi itu, dia akan marah. Marah besar. Kalau sampai ini terulang lagi, saya akan kembali melibatkan diri. Mudah-mudahan kamu jera dengan kejadian tadi. Melibatkan diri ke dalam masa kelas rendah yang memang senang mencari keributan adalah kebodohan yang tidak masuk akal. Untuk apa kamu keluar dari mobil kamu dan mencoba mengajak preman-preman tadi bicara? Seharusnya kamu sadar bahwa kamu anak saya. Luka di kepala saya nggak ada artinya, Pak. Dibandingkan luka hati mereka. Tidak. Saya tidak suka mendengarkan omong kosong. Kamu kelihatannya mulai terpengaruh oleh pola pikir rendahan mama kamu. Jangan libatkan Mama, Pak. Saya melakukan apa yang saya lakukan tadi hanya untuk memenuhi tuntutan nurani saya. Nurani? Nurani apa? Nurani yang sudah terpolusi oleh pikiran yang tidak produktif seperti mama kamu. Percuma saya buang waktu bicara sama kamu. Pak, tidak perlu minta maaf. Yang penting kamu sadar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti tadi. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, saya akan kembali melibatkan diri. Udah dibilangin istirahat. Mbak Lela kan baru pulang dari kampung. Ntar kalau sakit gimana kecapean? Mbak Lela kan sekarang udah nggak Bilang nggak muda lagi. maksudnya nggak muda lagi, tapi nggak tua-tua banget. Tapi masih hot. Ada tamu. Ada teman Non. Orangnya ganteng, cakep, gagah. Ada supirnya lagi. Saha namina? Namina teh Den Iman. Iman? Iman. Yang tinggi? Iya. Yang tinggi yang mancung. Iya, yang mancungnya nggak melengkung. Yang ininya? Ini Gimana gede teh, ada gini teh gede nonjol. dia kesini? Hah? Kesini? Kesini. Mama ada. Iman ada di sini. Yang mancung. Cool ya. Cool. Cool. Cool dong. Cool. Cool. Cool ya. Hai. Ngapain kesini? Mama kamu ada? Kamu mau kesini mau ketemu Mama? Oh. Sudah itulah ngomong jebret aja. Pakai malu-malu segala. Saya mau ketemu kamu. Saya mau mengucapkan terima kasih karena kemarin kamu nolong saya. Oh, Gak apa-apa. Udah tuh Neng minta maaf. Kasihan Neng juga yang nerima tadi. Udah ajakin duduk atuh kasihan. yang ngomong saya dari kecil. Oh. Iya. Sebenarnya saya agak
pusing-pusingnya nggak enak badan gitu. Jadi mungkin bisa pulang dulu, terus nanti mungkin suatu saat bisa balik lagi ke sini atau Nah udah dah, kalau begitu emak bikin kopi dulu ya. Ya, tunggu sebentar ya. duduk. Ma, Ada apa, sayang? Iman pengen cerita sama Mama. Cerita kalau kamu itu lagi jatuh cinta. Mama tahu dari mana? Iman kan belum cerita apa-apa. Mama kan selalu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Untuk itu Mama bersyukur kepada Allah. Karena Mama dikaruniai perasaan yang bisa mengikat batin Mama sama anak kesayangan Mama. Iman nggak tahu apa jadinya hidup ini kalau nggak ada Mama. Kamu harus yakin, Mama itu akan selalu ada di dalam hati kamu. Ya, kasih Ma. Sekarang, kapan kamu mau ajak calon mantu Mama ke sini? Tuh kan, Iman selalu kalah satu langkah dari Mama. Iman baru aja mau minta izin sama Mama untuk mengajak dia ke sini. Anak muda sekarang mah payah. Mendak pika sebelum. Kalau yang satu mah, hebat, istimewa. Tidak seperti yang lain-lainnya. Lain daripada yang lain apa maksud Mak? Maksud emak, cucunya tetangga emak yang di sebelah rumah. Mak, gini ya. Saya perhatikan sejak Mak pulang dari kampung, Mak punya rahasia berdua sama Naya. Dan Mak terlalu memanjakan Naya. Dan itu saya tidak suka. Neng mah suka salah duga kak mak teh. Yang dimaksud mama anak muda yang di kampung, bukan yang di kota. Mak jawab saya dengan jujur ya. Anak itu, si Iman itu pernah nggak datang ke sini? Jujur. Cuma satu kali. Naya! Naya! Iya, Ma? Ada apa, Ma? Sudah berapa kali Mama bilang sama kamu? Anak orang kaya itu tidak boleh lagi datang ke rumah ini. Tapi kamu terus membangkang. Kenapa? Jawab! Jawab, Naya! Dia anaknya baik kok, Ma. Dia baik. Kamu tahu satu hal, Naya ya? Yang menentukan siapa yang baik dan tidak baik untuk kamu itu cuma Mama, bukan kamu. Mengerti kamu? Mama tidak mau lihat lagi anak laki-laki itu menginjak rumah kita. Mengerti kamu? Mengerti kamu? Rahasia anak ya. Ini buku favorit saya. Mbak juga suka sekali sama buku ini. Malah mungkin Mbak yang lebih sering membaca buku ini dibandingkan almarhum penulisnya. Anak almarhum sangat tersanjung atas pujian Mbak. Memang kamu kenal sama anaknya? Saya anaknya Mbak. Sekarang baru Mbak paham. Kenapa kamu punya hobi baca buku di luar jurusan akademik yang kamu ambil? Mbak,
Mbak pernah nggak sih ngerasain keharusan melakukan sesuatu tuh yang sebenarnya Mbak nggak suka atau dilarang melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah bisikan hati Mbak? Maaf, pertanyaan saya salah arah. Mbak pastikan hidup bahagia dengan sang suami. Apa sih rasanya Mbak hidup dalam cinta? Apa sih cinta Mbak? Mbak, pikiran Mbak tadi jalan-jalan kemana? Enggak, Mbak lagi coba cari jawaban dari pertanyaan kamu tadi aja. Gini Naya, menurut Mbak cinta itu ya cinta. Mbak nggak tahu lagi ungkapan lain dari arti cinta itu. Berarti saya harus cari tahu sendiri dong apa artinya cinta. Nanti kalau udah ketemu, kamu kasih tahu Mbak ya. Oke. Mbak kepingin kasih tahu sama adik laki-laki Mbak. Karena menurut dia, cinta itu hanya imajinasi. Seperti bahasa orang bisu dan penglihatan orang buta. Tunggu sebentar. Saya rekam ya. Saya senang banget ngerekam kata-kata unik untuk cerpen saya. Cinta itu imajinasi, seperti bahasa orang bisu dan penglihatan orang buta. Adik Mbak itu pasti suka falsafah ya? Kayaknya sih seperti itu. Tapi dia nggak pernah mau ngaku. Dia itu lebih suka kelihatan apa adanya. Keras dan kasar. Tapi Mbak yakin, jauh di dalam lubuk hatinya dia menyembunyikan batin yang sangat lembut. Dia itu seperti kura-kura. Kura-kura? Naya tahu kan kura-kura kulitnya keras. Kerasnya kulit kura-kura itu hanya untuk melindungi bagian dalam diri mereka yang sangat lunak dan rapuh. Oh. Duitnya mana duitnya? Ki, buat lu Ki. Makasih Bang. Ngapain kamu ngumpulin anak-anak jalan di sini? Hah? Ngapain? Mereka teman-teman saya, Pak. Pantas kamu jadi begini. Kamu bergaul sama sampah sama masyarakat. Pak. Saya jadi sampah masyarakat bukan karena pergaulan, Pak. Tapi karena keturunan. Reza, sekali lagi kamu bicara tidak cuma satu seorang tua. Kamu bisa hajar kamu. Setan kamu. Berhenti. Siapa yang takut? Siapa yang takut? Coba kalau berani. Hah? Kamu bilang nggak tahu sama saya, hah? Kurang ajar tuh anak. Hah? Mau uji berani saya, Pak? Hah? Kurang ajar. Ya! Dasar. Ban. Lama, Mang. Buka pintunya ya. Kamu ngerti kan lama? Abang sudah diperintah, Bang. Abang!
Berapa lama aku harus menunggu kamu buka pintu? Tadi saya... Kamu sengaja pelan-pelan. Sengaja bikin aku marah. Kamu mulai membenciku. Hah? Kamu sendiri rasa. Siapa laki-lakinya? Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Apa lo bengong aja, ha? Dari mana? Biasa. Kenapa nangis? Emak lu ngelarang lu main sama gua? Enggak bang, mas saya sakit. Saya nggak punya duit buat ngobatin emak. Baru sakit kan? Belum mati? Malam ini lo ikut gua. Kita cari duit. Bagian gua lo ambil. Mau duit nggak? Mau bang. Begitu dong, nggak usah nangis. Laki nangis. Naya, Stop! Stop ngikutin saya! Stop buntutin saya! Naya, saya cuma ingin nanya sama kamu, itu aja. Saya nggak punya jawaban atas pertanyaan kamu. Saya ada masalah, Bu. Ada masalah apa, Duk? Cowok saya semakin cuek sama saya, Bu. Saya nggak tahu ada apa sebetulnya. Apa dia udah nggak peduli lagi sama saya? Atau dia sengaja membuat saya penasaran? Hati-hati, Duk. Dia bukan lagi milik kamu. Dia sedang jatuh cinta dengan perempuan lain. Nggak bisa, Bu. Iman itu milik saya. Apapun yang terjadi, dia harus kembali ke tangan saya.
saya mempermalukan diri saya sendiri di depan Iman. Kenapa Mama menyuruh saya menjauh dari Iman, padahal Iman tuh begitu. Dan Reza sakit. Reza sakit. Jangan macam-macam. Ya. Jalan. Cep. Gua bilang cep. tapi mau kemana? Jangan banyak bacot. Injek gas. Lo budak, gua bilang tancap gas. Mobilnya nggak bisa lebih cepat daripada ini. Bang Reza sakit, Bang Reza. Tancap gas, gua bilang. Semen kertak gitu dong. Spion gue kan kemarin, ah? Lu yang nyongkel spion gue kan kemarin? Bang Reza, tolong. Sakit, Bang Reza. Kenapa dia? Kenapa dia? Sakit. Hei, tunggu. Kak Reza. Sakit, Kak Reza. Sakit. Sakit. Sakit, Kak Reza. Tunggu. Saya peduli. Oke, begini. Saya bawa kalian ke rumah sakit. Asal kalian ceritain ke saya kenapa dia bisa sampai kakinya begini. Ya? Aduh, sakit. Oi! Hei, tunggu dulu. Gua kan udah nyelamatin lu dari satpam sama polisi. Berarti sekarang lu ngutang sama gua ya? Nanti gua bayar. Pakai cerita ya. Lu bayar pakai cerita ke gua ya. Oi. Dasar perempuan gila. Tadi polisi bubarin demo pakai tembakan, Mak. Pas saya sama Ongki lewat. Aduh, Mak. Sakit, Mak. Sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kamu keluar. Kamu pergi. Sakit. Kata Bang Reza nggak apa-apa, Pak. Udah dikasih obat merah. Kamu nih, makan udah bilang dari dulu. Jangan ngamen. Habis Ongki nyari duitnya susah, Pak. Jadi joki, kadang-kadang ditangkap polisi. Jadi tukang koran, kadang-kadang nggak laku. Jadi pengemis, tambah susah. Aduh, Mak. Tahan. Sakit, Mak. Tahan. Sakit. Mak sakit. Saya nggak tahu kemana mesti menghindar. Setiap kali saya menoleh, dia selalu ada di depan mata saya. Naya, berhenti. Kamu sepertinya selalu menghindari saya. Apa sih salah saya? Apakah ada kata-kata atau sikap saya yang melukai perasaan kamu? Iya ya. Ngapain juga saya mesti menghindar dari kamu? Kamu kan juga nggak pernah nyakitin hati saya. Dari pagi saya nungguin kamu datang. Begitu kamu datang, kamu pura-pura nggak melihat saya. Naya, kita harus sama-sama mengakui kalau telah terjadi sesuatu di dalam hati kita. Stop! Saya nggak ngerti maksud kamu. Saya juga tidak mengerti apa yang sudah terjadi, tapi saya yakin kamu merasakan apa yang saya rasakan. Halo. Gina. Naya.
Kenapa saya yang disalahin, Mak? Saya nggak pernah maksa Ongki untuk ikut. Dia sendiri yang minta ikut. Dia bilang dia perlu uang untuk beli obat sama makanan emaknya. Saya justru datang ke sini, saya mau tahu keadaan Ongki bagaimana. Apa dia sudah makan, apa belum? Biar saya yang beliin, Mak. Ongki, pergi kamu. Ongki. Kamu pergi. Saya mau lihat keadaan Ongki, Mak. Mak, saya mau lihat. Jangan sekali-sekali datang lagi ke sini. Pergi kamu. Mak. Cubit-cubitan, senggol-senggolan, oi, senggol-senggolan. Aduh, anjay. Darah tinggi kali ini. Patah hatiku jadinya. Berisik. Pergi kamu. Pergi. Ih, dasar pada nggak tahu seni semua. Ih, jatuh cinta berjuta rasanya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Saya nggak lapar, Mak. Kamu memang tidak pernah sadar apa yang Mama lakukan semua ini cuma untuk kamu, Naya. Mama sudah siapkan masa depan kamu. Jadi Mama tidak mau anak itu membelokkan langkah kamu ke jalan yang tidak Mama suka. Naya? Naya? Wita. Kamu tuh ngapain aja sih? Kamu tuh sibuk mikirin apa? Oke. Aku tahu. Kamu mikir bagaimana caranya supaya bisa cerai dari aku. Oke, aku setuju. Aku sangat setuju. Itu yang aku mau. Tapi aku mau tanya, kalau kamu cerai dari aku, kamu mau tinggal di mana? Mau tinggal sama bapak kamu yang pengemis? Bapak kamu tuh di mata masyarakat nggak punya nilai harga dirinya. Paling-paling juga seperak harganya. Atau kamu mau nebeng hidup sama adik kamu? Hah? Anak jalanan. Bentar lagi juga masuk penjara. Duh! Hei! Aku paling tidak suka dicuekin. Paham? Kenapa? Mulai mau nangis lagi? Apa semua yang kuberikan sama kamu kurang? Aku paling tidak suka sama orang yang cengeng. Mbak Wita. Loh, Mbak Wita mana? Wah, dia udah 2 hari ini nggak masuk. Tapi tadi dia telepon, katanya sih masih belum sehat. Loh, emangnya dia sakit apa? Dia nggak bilang. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa ya. Ya, sepertinya sih nggak apa-apa. Oh, minta nomor telepon sama alamatnya Mbak Wita dong. Ada di laci, tapi setelah nanti kamu keluar, kamu di meja saya ya. Oke, makasih ya. Loh,
Ganti haluan? Biasanya kamu memilih buku fiksi atau masalah sosial. Sekarang kok ganti ke masalah agama? Saya sedang mencari sesuatu yang sampai sekarang belum saya temukan. Dan jangan-jangan saya juga nggak tahu apa yang saya cari. Aku paling tidak suka dicuekin. Assalamualaikum. Mbak Wita, Naya, tumben telepon. Mbak Wita sakit apa sih? Enggak, Mbak nggak sakit. Mbak cuma kepingin melarikan diri sebentar aja dari suasana kampus sama kerjaan. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oh oke. Kalau gitu nanti pulang kampus saya ke situ ya. Jangan Naya, jangan. Sebab kalau kamu kesini, Mbak jadi inget lagi sama suasana kampus sama kerjaan. Percuma dong Mbak ngelarikan diri, ya? Oh. Oke, iya. Ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini cahaya harapan. Agar hamba-Mu ini bisa menyeberangi jalan yang gelap dalam keputusasaan hamba. Jauhkan hamba dari jalan-Mu yang haram, ya Allah. Saya nggak bisa lewat. Kamu boleh lewat. Kalau kamu mau pergi sama saya. Kamu tuh ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Saya kan udah bilang, saya nggak mau, saya nggak mau, nggak mau, nggak mau. Saya ngerti bahasa Indonesia. Saya juga ngerti bahasa jiwa kamu. Tapi sayangnya bahasa jiwa kamu tidak sama dengan bahasa Indonesia kamu. Saya mengajak kamu bukan ke tempat yang bukan-bukan. Saya ingin memperkenalkan kamu sama seseorang yang paling penting dalam hidup saya. Setelah itu, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Kalau memang itu yang kamu inginkan. Please. Saya sebetulnya nggak tega ngerjain kamu. Tapi kamu bandel. Jadi, apa boleh buat? Selesai. Sini, Mak. Sini. Ada apa sih? Ada kejutan buat Mama. Bentar ya, Mama buka mukena dulu. Jangan gitu aja. Entah orangnya keburu pergi. Mau pakai mukena juga kelihatan tetap cantik. Oh, udah. Nah ya, ini adalah mama saya, guru saya, sahabat saya, juga pelita hidup saya. Ma,
Ini Naya. Naya, sekarang Mama baru bisa ngerti kenapa dia begitu berarti untuk kamu. Dia tidak hanya cantik, dia lebih dari itu. Saya merasa bangga sekali dengan wanita pilihan anak saya. Ini bukan hanya pilihan kok, Ma. Kalau kamu memang merasa Naya adalah jodoh kamu, Mama yakin bahwa dia itu adalah pilihan Allah untuk kamu. Jangan sia-siakan dia. Jaga dia.